Halo semua, saya Hedi. Nah, kali ini saya akan membagikan 8 emiten yang masih menarik untuk tahun 2021. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi kita semua. Tak terkecuali emiten-emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Banyak di antaranya yang mengalami penurunan kinerja atau bahkan hingga sampai merugi. Namun ada beberapa emiten yang masih bisa bertahan di kala penurunan ekonomi ini. Bahkan ada yang juga mengalami peningkatan. Berikut adalah 8 emiten tersebut yang dari segi dividen yieldnya masih menarik dan juga kinerjanya masih bagus, setidaknya hingga triwulan ketiga tahun 2020. Di antara ke-8 emiten ini ada yang mengalami peningkatan kinerja dari sisi laba bersihnya dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2019. Namun ada juga yang mengalami sedikit penurunan. Penurunan tersebut tidak kurang dari 90% dari laba bersih pada triwulan ketiga tahun 2019. Namun tentu saja kinerja suatu perusahaan di tahun 2020 masih sangat bergantung pada bagaimana kinerja emiten tersebut sepanjang triwulan keempat tahun 2020. Dan juga untuk pembagian dividennya sangat tergantung pada keputusan hasil RUPS pada tahun 2021 nanti. Bisa saja suatu perusahaan yang memiliki kinerja yang bagus justru tidak membagikan dividen atau memotong dividen pada hasilnya. Jadi masih ada risiko. Namun saya melihatnya saat ini masih menarik meskipun harga saham dari sebagian besar emiten telah mengalami peningkatan signifikan sejak bulan November 2020. Baik, ini dia saya urutkan dari yang dividen yieldnya paling kecil. Yang pertama yaitu PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode emiten ARNA. Emiten ini bergerak di sektor produsen keramik. Dari segi valuasi Benjamin Graham, emiten ini tampak overvalue. Namun bagi saya pribadi masih menarik karena rutin membagikan dividen dengan yield yang cukup tinggi, yakni saat ini di angka 3,44%. Hal tersebut dikarenakan akhir-akhir ini harga sahamnya telah mengalami peningkatan. Dividen yield yang tinggi tersebut tidak lepas dari dividen pada rasionya yang juga tinggi, yakni 74,94%. Yang berarti kurang lebih 3/4 dari laba bersih dibagikan kepada pemegang sahamnya. Emiten ini juga memiliki kinerja fundamental yang cukup bagus. Dari penjualan dan laba bersihnya yang terus mengalami tren peningkatan. Kemudian dari segi valuasi secara historisnya tampaknya emiten ini telah mengalami koreksi sejak tahun 2016, yakni pada saat itu harga sahamnya mengalami peningkatan signifikan. Dari segi histori neracanya juga sangat baik, dilihat dari ekuitas atau modalnya yang lebih tinggi dibandingkan liabilitas atau hutangnya, dan terus mengalami tren peningkatan. Emiten ini juga memiliki rasio likuiditas yang sangat baik. Dilihat dari debt equity rasionya yang hanya sebesar 54,83% dan rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya yang hanya sebesar 7,01%. Dan ROE dari emiten ini sejak tahun 2016 mengalami peningkatan sehingga sangat menarik. Pada triwulan ketiga tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2019, penjualannya mengalami sedikit penurunan. Namun laba bersihnya mengalami peningkatan dibandingkan triwulan ketiga tahun 2019. Yang kedua yaitu TSPC atau PT Tempo Scan Pacific Tbk. Emiten ini merupakan perusahaan Tempo Scan Group yang memiliki banyak produk di bidang konsumen, farmasi, dan kosmetik. Dilihat dari valuasi Benjamin Graham, yakni PE rasio dikali PBV-nya, tampaknya emiten ini tergolong under value, yakni PE rasio dikali PBV-nya sebesar 11,99. Dan juga dari histori kinerjanya juga cukup bagus dengan penjualan yang terus mengalami peningkatan dan juga laba bersihnya yang cenderung bagus. Kemudian pada triwulan ketiga tahun 2020 penjualannya mengalami sedikit penurunan. Namun laba bersihnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2019. Dari segi valuasinya juga cenderung mengalami penurunan yang berarti mengalami
koreksi yang cukup panjang. Hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2009 harga sahamnya mengalami peningkatan sehingga valuasinya juga meningkat hingga sangat overvalue. Kemudian emiten ini terus mengalami koreksi hingga saat ini. Kemudian dari segi neracanya juga sangat baik dengan ekuitas yang terus mengalami peningkatan dan dengan liabilitas yang kurang lebih setengah dari ekuitasnya. Emiten ini juga rutin memberikan dividen dengan yield terakhir sebesar 3,64%. Hanya saja akhir-akhir ini dividen pada rasionya terus mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 dividen pada rasionya ditingkatkan dari yang sebelumnya sekitar 35% menjadi sekitar 40%. Apabila dilihat dari rasio likuiditasnya juga sangat baik, yakni dengan debt equity rasionya yang hanya sebesar 48,71% dan dengan cash ratio, quick ratio, dan current rasionya semua di atas 100%. Sementara itu, rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya sangat kecil, yakni hanya sebesar 12,1%. Hanya saja ROE-nya cenderung mengalami penurunan. Namun hal tersebut wajar mengingat perusahaan ini sudah sangat besar sehingga ruang untuk ekspansinya cenderung lebih mengecil. Namun saya pribadi tidak mempermasalahkan penurunan ROE ini selagi kinerjanya masih bagus secara fundamental dan valuasinya masih tergolong undervalue. Baik, yang ketiga yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau yang berkode Sido. Emiten ini merupakan perusahaan Sido Muncul yang mana produk terkenalnya yaitu tolak angin dan juga memproduksi produk jamu dan obat herbal lainnya. Di harga saat ini valuasi Benjamin Grahamnya cenderung sangat overvalue dengan PE rasio dikali PBV yang sebesar 221,23. Berarti itu sangat-sangat tinggi. Namun masih menarik karena masih bisa memberikan dividen dengan yield yang menarik meskipun dengan dividen pada rasio yang sangat tinggi. Bahkan bisa kita lihat dari grafik, hampir seluruh laba bersih dibagikan kepada pemegang sahamnya. Perusahaan ini memiliki produk yang sangat kuat, yakni tolak angin, dan bisa kita lihat dari kinerja perusahaannya yang terus mengalami peningkatan. Dan bahkan pada triwulan ketiga tahun 2020, pendapatan dan laba bersihnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sejak IPO, ekuitasnya mengalami peningkatannya sangat signifikan, serta liabilitasnya juga mengalami penurunan. Sehingga mungkin itulah alasannya mengapa emiten ini cenderung sangat loyal memberikan dividen. Lihat dari neraca tersebut, bisa kita tebak bahwa rasio likuiditasnya menjadi sangat baik dengan debt equity rasionya yang hanya sebesar 11,95%. Sementara itu cash ratio, quick ratio, dan current rasionya semua di atas, bahkan di atas 300%. Sedangkan rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya yang sangat kecil, hanya sebesar 2,07%. Dilihat dari ROE-nya yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014, emiten ini menjadi semakin menarik. Namun tetap ada risiko mengingat valuasi Benjamin Grahamnya cenderung overvalue yang hanya ditopang oleh dividen pada hasilnya yang sangat tinggi. Kemudian ada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan kode TLKM. Emiten ini merupakan perusahaan BUMN Telkom yang memiliki banyak layanan yang berkaitan dengan telekomunikasi dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Satu produknya yakni IndiHome dan Telkomsel. Seperti kebanyakan emiten blue chip lainnya, emiten ini cenderung overvalue. PE rasio dikali PBV-nya yang sebesar 56,98. Secara histori kinerjanya juga sangat bagus. Dan pada triwulan ketiga tahun 2020, meskipun pendapatannya sedikit mengalami penurunan, namun laba bersihnya mengalami peningkatan. Histori neracanya juga sangat bagus, yakni dengan ekuitasnya yang terus mengalami peningkatan. Emiten ini juga loyal dalam membagikan dividen dengan dividen pada rasio kurang lebih 81,78%. Di harga pada tanggal penutupan 23 Desember 2020
memberikan dividen yield sebesar 4,64%. Hanya saja terdapat satu faktor risiko, yakni rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya yang sedikit di atas 50%, yakni sebesar 50,97%. Saya pribadi tidak ingin mengambil banyak risiko terhadap emiten-emiten yang memiliki rasio di atas 50% tersebut. Namun tidak masalah untuk mengambil sedikit risiko, mengingat emiten ini merupakan BUMN. Jadi saya rasa kemungkinan untuk mengalami pilot karena gagal bayar menjadi semakin kecil. Kemudian di posisi 5 dan 6 terdapat dua emiten yang serupa namun tidak sama. Keduanya sama-sama merupakan Bank BPD di sebuah provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yakni BJBR dan BJTM. Di posisi kelima terdapat BJBR, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (TBK), atau yang biasa kita kenal sebagai Bank BJB. Bank BPD ini cukup menarik karena tampaknya mereka sangat berupaya untuk melakukan ekspansi di luar Provinsi Jawa Barat dan Banten. Meskipun merupakan sebuah bank yang relatif besar, valuasinya cenderung undervalue, yakni dengan P/E rasio dikali PBV-nya yang sebesar 15,3 kali. Dengan kinerja pendapatan dan laba bersihnya yang sangat bagus. Dan bahkan pada triwulan ketiga tahun 2020, pendapatan dan laba bersihnya mengalami peningkatan. Hal ini cukup fantastis mengingat banyak emiten perbankan di tahun 2020 yang mengalami penurunan kinerja untuk mengurangi risiko akibat banyak orang yang mengalami gagal bayar di saat penurunan ekonomi seperti saat ini. Emiten ini juga sangat loyal membagikan dividen dengan dividen pada rasio yang sebesar 59,35%, menghasilkan dividen yield sebesar 5,68%. Hanya saja ROE-nya cenderung mengalami penurunan. Kemudian ada BJTM, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK), atau yang biasa dikenal sebagai Bank Jatim. Emiten ini bahkan lebih undervalue lagi, dengan P/E rasio dikali PBV-nya yang hanya sebesar 8,44. Dengan kinerja yang tidak kalah bagusnya dengan BJBR tersebut. Hanya saja pada triwulan ketiga tahun 2020, laba bersihnya mengalami sedikit penurunan, namun pendapatannya masih mengalami peningkatan. Lihat dari histori PBV dan P/E rasionya yang cenderung mendatar, berarti peningkatan harga sahamnya cenderung mengikuti kinerja perusahaannya. Emiten ini juga loyal memberikan dividen, yakni dengan dividen pada rasio sebesar kurang lebih 52%, menghasilkan dividen yield sebesar 6,84%. Berbeda dengan BJBR, ROE dari BJTM ini cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2013, meskipun peningkatannya tidak signifikan. Kemudian ada CLPI, yakni PT Colourpack Indonesia (TBK). Emiten ini memproduksi tinta untuk kemasan produk. Apabila kita berbelanja di supermarket dan membeli beberapa produk makanan, mie instan atau lainnya, tentu kemasannya memiliki desain yang sangat menarik dan sangat colorful. Kemungkinan tinta untuk mewarnai kemasan tersebut berasal dari emiten ini. Emiten ini sangat undervalue dan mungkin tidak banyak dikenal oleh investor. Dengan P/E rasio dikali PBV-nya yang hanya sebesar 3,05. Dari segi kinerjanya juga terbilang cukup bagus, meskipun pada triwulan ketiga tahun 2020 pendapatan dan laba bersihnya mengalami sedikit penurunan, namun penurunan laba bersihnya cenderung tipis, yakni laba bersih pada triwulan ketiga tahun 2020 sebesar sekitar 90,7% dari laba bersih triwulan ketiga tahun 2019. Emiten ini undervalue sejak tahun 2013, dan juga dari segi neracanya juga sangat bagus, yakni dengan ekuitasnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan liabilitasnya dan cenderung mengalami peningkatan. Emiten ini juga loyal dalam membagikan dividen dengan dividen pada rasio sekitar 47%.
memberikan dividen yield sebesar 7,54%. Emiten ini juga memiliki rasio likuiditas yang bisa dibilang sangat aman, dengan debt equity rasionya yang hanya sebesar 37,29%. Kemudian quick ratio dan current rasionya keduanya di atas 100%. Dan juga memiliki liabilitas jangka panjang yang sangat kecil, yakni hanya sebesar 2,24% dari ekuitasnya. Itu pun hanya terdiri dari liabilitas imbalan kerja. Jadi emiten ini tidak memiliki hutang jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu EBAP atau PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Emiten ini bergerak di tambang batubara. Valuasinya tergolong under value, yakni dengan P rasio dikali PBV-nya yang hanya sebesar 11,21. Kemudian dengan kinerjanya yang cukup bagus, meskipun laba bersihnya terbilang fluktuatif, seiring dengan pergerakan harga batubara. Laba bersih pada triwulan ketiga tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Emiten ini seringkali memberikan kejutan, yakni akhir-akhir ini memberikan dividen dengan yield yang sangat tinggi. Namun emiten ini memiliki dividen pada rasio yang fluktuatif, jadi belum tentu dividen di tahun berikutnya akan setinggi pada tahun 2020. Rasio likuiditasnya juga bisa dibilang aman, dengan debt equity rasio yang sebesar 31,64% dan liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya yang hanya sebesar 8,24%. Baik, mungkin itu saja 8 emiten yang menarik untuk diperhatikan untuk investasi tahun 2021. Semoga ekonomi di tahun 2021 pulih kembali sehingga semuanya bisa beraktivitas seperti normal. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Sangat disarankan untuk melakukan analisa sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Saya tidak bermaksud memberikan rekomendasi atau tidak merekomendasi untuk membeli suatu emiten.